Pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita tadi sampai kepada segmen yaitu adalah Islam membawa kepada kebahagiaan yang abadi. Jadi Allah Jalla Jalaluhu ketika menciptakan beragam macam-macam berwarna-warni manusia, kulitnya, keturunannya, sukunya, bahasanya, dan seterusnya, ini semuanya berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling kenal, untuk saling tolong menolong, untuk bisa istilah sekarang gotong royong. Di dalam apa? Dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam untuk supaya di dalam dunia bahagia, di akhirat lebih bahagia, abadi. Dunia bahagia, akhirat lebih bahagia. Dalam doa yang terkenal dengan namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dunianya bahagia. Bagaimana kalau kita bahagia kalau seandainya tiap hari gontok-gontokan, saling hina menghina, saling merendahkan suku yang lain. Kamu ini keturunan dari mana? Kamu apakah keturunan dari ini, dari itu? Na'udzubillah min dzalik. Kata-kata ini adalah menyakitkan hati orang. Makanya dilarang dalam Islam. Jangan, itu adalah haram. Nggak boleh merendahkan suku yang lain, nggak boleh merendahkan bangsa yang lain. Apa yang sudah dibuat oleh Anda? Ini luar biasa, subhanallah. Apalagi kalau sudah mengarah kepada agama. Agama memang diciptakan oleh Allah bermacam-macam. Siapa yang mau ikut, nggak mau urusan dia. Jangan terus maksa, nggak boleh. Dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak boleh maksa kepada agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak boleh. Tapi kita tetap harus berbuat baik kepada agama lain. Tetangga kita, orang non muslim, kita harus berbuat baik, kita harus sapa dia. Bahkan Rasulullah SAW pesan kepada kita luar biasa. Kalau seandainya kalian masak daging, dagingnya nggak banyak, banyakin kuahnya. Kenapa ya Rasulullah? Ingat tetangga Anda. Rasulullah tidak mengatakan tetangga yang Islam. Tetangga Anda, walaupun dia orang Yahudi, walaupun dia Nasrani, walaupun dia orang agamanya beda dengan agama Anda, baiki dia, kasih dia, sapa dia, hargai dia. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Jangan mengatakan, agamanya itu jelek, agama ini atau agama itu arogan. Astagfirullahaladzim. Ini adalah penghinaan kepada agama. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Karena anda akan menimbulkan permusuhan. Kalau Anda menghina agama orang lain, otomatis orang lain akan menghina agama Anda. Maka yang hidupnya Anda tidak akan bahagia dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Allah menciptakan agama ini, menyuruh kita beragama. Untuk apa? Kita saling kenal mengenal, saling tolong menolong. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu menghargai tetangganya. Bahkan tidak cukup menghargai, punya sesuatu kirim kepada tetangganya. Tidak dilihat itu muslim atau non muslim. Tetangganya dihormati, ada masalah dibantu, ada ini dan seterusnya. Tidak pernah mencela agama lain. Karena dalam Islam haram menghina agama lain. Haram, tidak boleh. Karena hukumnya nanti sampai akhirat, bukan di dunia saja. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur. Kita punya keberagaman dan kita punya dasar Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh merendahkan suku yang lain, tidak boleh menghina agama yang lain. Walaupun berbeda, kita satu. Makanya kalau di Indonesia ada orang yang menghina agama lain, ada yang menghina suku lain, langsung ada hukumnya. Maka dia akan ditangkap dan dipenjara. Dan ini sudah terjadi di negara kita. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia ini. Jaga dengan kebinekaannya ini. Jaga dengan Pancasilanya ini. Jaga dengan apa yang sudah dibuat oleh founding father kita. Yang begitu luar biasa. Sampai dengan fasal demi fasal menjaga segala sesuatunya untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Apapun agamanya, Islam bertakwa dan beriman. Agama lain Islam bertakwa dan beriman kepada agamanya masing-masing. Ini alhamdulillah kita di Indonesia, mudah-mudahan Allah jaga. Jangan sampai gara-gara ada sedikit orang yang mau pecah belah, sedangkan kita punya masalah besar pandemi yang makin hari makin dahsyat luar biasa di Indonesia.
ribuan tiap hari, bahkan sudah mencapai 10.000, bahkan sudah 15.000 satu hari kena pandemi. Masih ada masalah-masalah yang gontok-gontokan, naudzubillah min dzalik. Ayolah kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Ayo kita bersama-sama, agama masing-masing. Quran sudah mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Islam mengajarkan kita untuk lembut. Apa tidak ingat bahwa pernah Sayyidina Umar bin Al-Khattab memarahi seorang gubernurnya ketika diutus di Mesir, yaitu Amr bin Al-As. Ketika itu punya anak, anaknya merasa dia anak gubernur, dia merasa ada pembela, ada backing, terus merendahkan Kipti, seorang agama Kipti di Mesir. Itu direndahkan bahkan sampai dihina. Pikirnya nyambung dengan bos, nggak bakal kena hukum. Dipikirnya begitu. Bapaknya gubernur di sana, amirnya dia gubernur. Sayyidina Umar Amirul Mukminin dengar di Madinah. Ketika dengar ada kejadian orang Kipti, bukan orang Islam, agamanya Kipti di Mesir, ditulis surat sama Amirul Mukminin, ya Amr, kenapa kamu bela anak kamu? Itu adalah perbuatan dosa, walaupun dia non muslim, kamu harus hukum anak kamu karena dia telah menodai orang agama lain ataupun manusia lain. Bukan karena agamanya, itu adalah manusia. Manusia telah dimuliakan oleh Allah. Wa qad karramna bani Adam. Allah telah mengatakan manusia itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu lihat mukanya macam seperti ini terus kamu taruh foto di sampingnya, naudzubillah, foto yang jelek, yang tidak karuan, ataupun dengan tanda-tanda yang macam-macam demi untuk merendahkan orang lain. Tidak dan tidak, Islam melarang, nanti akan di depan Allah akan dihukum. Kenapa kamu menghina makhlukku yang namanya manusia, yang aku telah muliakan lebih daripada segala-galanya, apalagi disamakan dengan hewan, naudzubillah min dzalik. Itu adalah perbuatan yang murka luar biasa. Islam tidak kenal mengenal itu. Islam melarang, bahkan nanti akan dipanggil oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan. Dan ini alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Kita seperti tadi kita katakan, harus kita rukun bersama. Ayo hadapi masalah yang kita ada. Ada pandemi, bagaimana caranya supaya selesai. Jangan sampai ada prediksi-prediksi yang mengatakan sekian tahun lagi, bahkan ada sebagian prediksi mengatakan 7 tahun lagi keadaan kita begini. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Bagaimana solusinya? Ayo kita sama-sama minta sama Allah. Mudah-mudahan Indonesia segera diangkat musibahnya ini. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan dari pandemi yang luar biasa, yang makin hari makin dahsyat. Kalau ada orang-orang yang celetah-celetos ini, mudah-mudahan selesaikan ya Allah orang ini, ya Allah. Berikan hidayah dia ya Allah. Kalau memang perlu dihukum, hukumlah dengan segera ya Allah, agar selesai permasalahan ini dan kami bisa untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia diberkahi olehmu ya Allah, ekonominya naik dan hidupnya aman dan nyaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Habibana yang baru saja menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah juga kita telah menyimpan beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik yang insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.